Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita semua sudah diberikan nikmat berupa kesehatan dan keselamatan ya teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yoga Anas. Jadi pada video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan terkait kegiatan praktikum bab 12 ya, yaitu tentang rendering dari mata kuliah Praktikum Komputer Grafik dan Animasi semester Gasal tahun ajaran 2022-2023. Pada bab 12 ini yaitu tentang rendering, tujuan instruksional yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami berbagai jenis pencahayaan serta penerapannya pada Blender. Nah, di Blender itu sepertinya ada 4 jenis pencahayaan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat mengatur dan menggerakkan kamera secara sederhana pada Blender. Nah, agar hasil animasi kalian nantinya itu baik dan bagus ya, maka diperlukan teknik sinematografi. Nah, untuk lebih bagusnya lagi ya nanti akan kalian coba-coba sendiri saja, karena yang penting dasarnya pada Blender ini kalian tahu seperti itu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan dapat mengatur dan melakukan rendering animasi menjadi sebuah video dengan menggunakan Blender. Baiklah, mungkin akan sedikit saya bahas ya terkait tentang pengantarnya. Rendering merupakan tahap terakhir dalam pembuatan sebuah animasi. Sebenarnya ada tahapan terakhir lagi sih, yaitu compositing sehingga animasi kalian tuh kayak diberikan efek-efek tertentu gitu agar hasilnya lebih bagus. Ya, ini compositing itu biasanya menggunakan video editing ya. Kemudian rendering merupakan sebuah proses yang dimana komputer melakukan kalkulasi terhadap cahaya dari elemen-elemen yang terdapat pada sebuah scene yang telah dibuat sehingga menghasilkan hasil akhir berupa gambar animasi ya atau video. Nah, untuk melakukan kalkulasi terhadap cahaya, mesin render atau render engine biasanya membutuhkan informasi terkait elemen-elemen apa saja yang terdapat pada scene yang telah dibuat. Informasinya itu seperti objek apa saja yang terdapat pada scene tersebut, kemudian tekstur atau material apa saja yang digunakan, kemudian pengaturan pencahayaan, latar belakang, dan pengaturan lainnya. Nah, pada Blender ini terdapat 2 jenis engine ya untuk melakukan rendering. Yang pertama adalah Cycles dan EEVEE atau EEV gitu ya. Nah, kalau kalian lihat pada Blender, di sini saya juga sudah membuka Blender ya untuk mengecek tadi render engine-nya. Kalian pilih yang mana? Ini ya, pada pengaturan ini ya, render properties. Kalian buka. Nah, pada bawahnya tulisan sini ini akan terdapat render engine. Kalau kalian buka kolom yang ini, nah maka secara defaultnya EV ini ya ada 3 ya, EV, Workbench, Cycles. Kalau Workbench ini sepertinya jarang digunakan. Rata-rata pada paling sering menggunakan adalah EV dan Cycles ini. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya kalau EV ini memprioritaskan kerjanya secara cepat saja gitu. Jadi tidak terlalu memperhatikan detail atau hasil akhirnya. Kalau yang satunya Cycles ya. Kalau Cycles ini hasilnya lebih mendetail ya teman-teman. Dan Cycles ini juga sering digunakan di perusahaan-perusahaan animasi karena Cycles ini render engine-nya memprioritaskan hasil ya. Selain itu, kedua render engine ini juga memiliki kelemahannya masing-masing ya. Kalau untuk yang EV itu karena dia tidak memprioritaskan hasil, jadi ya hasilnya juga tidak terlalu bagus ya. Istilahnya standar lah gitu aja, seperti pada umumnya gitu. Kalau untuk yang Cycles ini karena memprioritaskan hasil ya, jadi hasilnya lebih diperhatikan, lebih mendetail gitu, kayak efek-efeknya, terus lingkungannya seperti apa gitu. Jadi ya kelemahannya dari ini mungkin untuk beberapa komputer tidak kuat ya, atau memerlukan spesifikasi yang tinggi gitu agar bisa merender dengan menggunakan Cycles ini. Tapi ya jika dipaksakan menggunakan Cycles, maka ya tentu saja waktu yang diperlukan juga tidak sebentar atau lama ya teman-teman ya. Dan juga itu pun akan memaksa kinerja dari komputer atau laptop kalian. Jadi ya saya sarankan sesuai dengan spesifikasi laptop kalian saja kalau merender nantinya ya. Kalau kalian memiliki spesifikasi komputer atau laptop yang high end bisa pakai Cycles. Kalau yang standar-standar aja, yang penting bisa melakukan render, kalian pilih yang EV ini saja. Baiklah, mungkin untuk
sedikit pengantar itu saja ya dari saya. Kemudian kita lanjutkan ke kegiatan praktikumnya. Untuk yang pertama, kegiatan praktikumnya adalah tentang pencahayaan. Seperti biasa, kalian buka terlebih dahulu Blendernya ya. Dan saya sudah membuka, tadi saya juga sudah membuat project baru. Kemudian hide kamera dan hapus light point pada tampilan default, sehingga hanya akan ada cube saja. Oke, jadi kamera kita hidden, cube-nya ditampilin, dan bawaannya kan ada ini nih ya teman-teman ya. Ada kamera, cube, sama light. Nah, untuk kameranya kita sementara hidden terlebih dahulu. Kemudian untuk light-nya kita hapus. Berikutnya letakkan cube pada lokasi X-Y-nya 0 dan Z-nya 1. Oke, kita klik dulu cube-nya ya, bisa dari sini ataupun dari menu atas ini ya teman-teman ya. Terus kita atur di Object Properties. Atau enggak, kalian juga bisa tekan N ya teman-teman ya. Nah, untuk melakukan perubahan pada objek kubus ini. Nah, tadi yang diminta adalah location X dan Y-nya ya. Location ya, X, Y-nya 0 dan Z-nya 1 seperti ini. Oke, jadi agak naik sedikit ya teman-teman ya. Terus langkah berikutnya, tambahkan lighting dengan cara menekan Shift A, pilih light dan pilih yang point. Setelah itu tekan G dan kemudian geser di atas cube. Tambahkan juga plane sebagai lantai atau landasannya dengan cara Shift A mesh. Nah, ini sudah menjadi hal yang kita sudah terbiasa ya teman-teman ya, menambahkan objek plane. Kemudian ubah scale plane-nya menjadi 6 ya semuanya ya, XZ-nya ya. Oke, yang pertama kita tambahkan terlebih dahulu lighting-nya dengan cara Shift A. Kita pilih yang light ini ya, terus pilih yang point. Habis itu atur dengan pencet G. Untuk lebih cepatnya langsung pencet Z aja, habis G terus Z. Nah, kalian tekan angka 5, bukan yang numpad ya, angka 5 di atasnya alfabetnya. Nah, maka akan otomatis di atasnya cube-nya itu, like yang sudah ditambahkan tadi. Selanjutnya adalah setelah digeser di atas, kita menambahkan plane. Nah, ini juga sudah menjadi hal yang terbiasa bagi kita ya. Tinggal Shift A, mesh plane, kemudian atur scale-nya ya, XYZ-nya jadi 6 seperti ini. Oke, kayaknya XY saja cukup sih, Z-nya soalnya kan ke atas plane itu datar, Z-nya tidak berpengaruh seperti ini. Ini mau diatur berapa aja terserah. Terus langkah berikutnya, kemudian berikan warna objek cube dan plane pada material properties. Lalu pada objek data properties lampunya, ubah warna lampu bagian color dan ubah powernya menjadi 500. Oke, kita satu persatu terlebih dahulu ya. Mulai dari kita berikan material terhadap kedua objek yang sudah ditambahkan, yaitu plane dan kubus. Di sini saya akan membuat dengan konsep seperti vaporwave ya, atau estetik. Pokoknya kesannya seperti modern-modern seperti itu, neon-neon seperti itu. Dan di sini saya akan memberikan plane-nya terlebih dahulu. Untuk plane-nya mungkin di sini ya teman-teman ya, kalau ingin menambahkan warna di material properties. Kemudian pencet yang new, kita akan tambahkan material. Di sini seperti biasanya ya, kalian tentukan warna sesuai kalian, atau enggak kalian bisa menggunakan menu hex ini ya. Karena saya ingin konsepnya seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, seperti vaporwave ya. Jadi saya ketikkan di pencarian atau Google neon hex gitu aja, karena kan menggunakan kode hex. Nah, ini kan akan banyak kode hex ya di sini ya. Kalian bisa mencari referensi di internet sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya akan menggunakan warna apa ya, yang kira-kira ini aja ya kali ya. Warna cyan dan warna ininya apa, magenta. Untuk cyannya 08 F7 FE. Ini tinggal di atas seperti tadi ya, pilih hex 08 F7 FE. Terus untuk biar warnanya terlihat, nah kalian atur ya viewportnya menjadi ke yang material preview. Bisa dengan menekan tombol Z, atau yang dari atas sini ya, atas sini pilih viewport yang material preview ini. Oke, kemudian saya sudah memberikan warna pada plane-nya dan sekarang pada kubusnya. Terus kita pilih hex yang warna magenta, atau hexnya adalah FE53BB. Nah, mungkin warna yang agak lebih gelap lagi ya kali magentanya. Nah, ini nih seperti ini. Oh, nggak ada kodenya ya. Sebentar, akan saya cari lebih dahulu.
Yang ini kali ya. Nah ya, F12B7E. F12B7E seperti itu. Nah, maka akan kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah berikutnya ini bisa saya close saja. Setelah itu kita mengatur objek data properties pada lampu. Nah, kita dapat mengubah warna lampu pada bagian color ya. Oke, sebentar akan saya klik terlebih dahulu lampu ini ya. Kalian bisa kliknya dari sini atau dari menu kanan ini ya. Oke. Ubah power menjadi 500 watt dan radiusnya menjadi 0,8. Oke, ini ya. Kita kasih 500 watt. Terus radiusnya menjadi 8 gitu saja ya. Gak usah pakai koma-koma biar simpel, atau enggak 10 aja deh. Biar lebih luas radiusnya gitu. Terus pada bagian shadow ubah menjadi seperti gambar di bawah. Ini akan saya zoom biar lebih kelihatan ya. Oke, shadownya dicentang. Sebentar, shadownya kita sudah otomatis tercentang ya teman-teman ya. Habis dicentang, terus ini 0.05 1 udah. Terus konteks shadownya juga dicentang ya. Kita atur menjadi 10. Ini 2 aja. 10 2 7 gitu. Biar lebih mempermudah kalian juga. Terus atau untuk mengatur shadow juga bisa diatur pada render properties ya. Terus pilih bagian shadows. Bentar ya, saya sekalian ikuti. Ini ya render properties ya. Render properties, terus bagian shadows yang ini. Terus ubah ukuran cube size-nya dan cascade size-nya menjadi 2048 pixel. Karena shadows itu juga memberatkan animasi kalian nanti ya teman-teman. Saya sarankan sesuai pengaturan preferensi kalian aja. Kalau kalian merasa komputer kalian itu speknya tinggi ya, kalian atur setinggi mungkin. Sedangkan kalau yang normal-normal saja atau standar-standar aja ya, ini kalian bisa atur 512 atau 1024 ya, biar tidak terlalu berat rendering bayangannya itu nanti. Oke, saya akan coba sesuai modul saja 2048. Terus berikan tanda centang juga pada high bit depth ini ya. Seperti ini 2048 ya udah. Terus kemudian kita akan animasikan lightingnya dengan menambahkan dan mengurangi power dan merubah warna pada lampu dengan cara klik kanan. Oke, jadi yang diklik kanan itu pada bagian ininya ya teman-teman ya, objek data properties. Dan tentu saja dalam menganimasikan kita perlu menggunakan ini ya, timeline ini aja ya. Oke, jadi yang pertama untuk kesannya saya akan membuat lampunya itu redup, terang, kemudian berganti warna seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Untuk yang pertama kita kunci dulu atau kita atur dulu pada bagian power ini ya. Kalian pastikan klik ini ya, objek lampunya atau poinnya. Bisa dari ini viewportnya atau dari menu kanan ini. Terus kalian pada menu kanan ini pilih yang tombol lampu ini atau icon lampu ya, namanya object data properties. Kalian atur powernya menjadi 10 ya, tadi awalnya 10. Dan pastikan di timeline ini masih di 1 ya. Kemudian kita kunci. Nah, untuk melakukan kunci gimana? Ini tinggal kalian klik saja, klik kanan ya, klik kanan, terus insert keyframe. Dan yang warnanya juga insert keyframe. Atau sebentar saya atur dulu ya. Ini sudah maksimal, saya ingin kecerahannya maksimal saja. Kalau sudah diatur warna awalnya, insert keyframe juga ya. Nah, pada frame 1 nanti kondisi awalnya dari kubus ini adalah redup seperti itu. Kemudian pada saat ke frame berapa ya, 40 kali ya, pada saat frame ke 40 kita tinggal ganti saja ya. Ininya kalian ganti menjadi 500 seperti yang modul contohkan tadi ya. Kalau sudah diganti 500 sudah tinggal di kunci aja dengan klik kanan pada powernya, pilih yang insert keyframe. Ini juga ya warnanya juga, karena yang kita ingin atur adalah redup cerah kemudian berganti warna. Nah, kemudian untuk berganti warnanya kalian tinggal ganti frame aja, misal ke 80 ya saya. Ya udah, ini tinggal diganti colornya menjadi semisal agak yellow gitu, agak redup, agak berganti warna lah intinya gitu. Kalau sudah atau sesuai keinginan kalian seperti tadi,
Tinggal ini juga di klik kanan, insert keyframe, dan colornya juga seperti itu. Nah, untuk melihat hasil sementaranya kan bisa pakai ini ya, viewport shading ini yang render. Nah, sebentar akan proses. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian kalau kita mulai dari frame 1, nah hasilnya akan kurang lebih redup dulu ya. Kemudian setelah kita play, hasilnya seperti ini. Oke, dari redup menjadi terang, kemudian berganti warna. Nah, seperti itu untuk kegiatan yang pertama ini ya teman-teman ya. Atau kalian juga bisa modifikasi cahayanya sesuai dengan keinginan atau kreativitas kalian masing-masing ya. Dan kalau sudah, nah, kegiatan ini bisa kalian screenshot. Dan oh ya, tadi kan ada beberapa ya, ada point, ada sun, dan spot, area. Nah, kurang lebih itu nanti kalian coba sendiri satu persatu. Untuk kegiatan yang pertama kurang lebih adalah seperti ini tadi ya teman-teman ya. Intinya mengatur pencahayaan sesuai dengan animasi yang akan kalian buat nantinya gitu. Biar kecerahannya itu balance, seimbang ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk kegiatan 1 bisa di screenshot ya teman-teman ya. Kalau saya sebentar akan saya save terlebih dahulu. Oke teman-teman, sudah saya save. Untuk screenshotnya tadi jangan lupa format penamaannya seperti biasanya ya, yaitu kelas underscore name underscore bab keberapa, kemudian underscore kegiatan keberapa, dan yang terakhir adalah underscore gambar keberapa pada kegiatannya. Mohon maaf agak belibet tadi. Oke, kita lanjut pada kegiatan yang kedua. Untuk kegiatan yang kedua kita adalah memberikan pergerakan kamera ya secara sederhana. Pada kegiatan ini kita akan menggerakkan kamera sesuai dengan jalur yang akan kita buat. Oke, pertama buat project baru. Kita tidak usah membuat project baru ya teman-teman. Lakukan saja dari kegiatan yang sebelumnya, yaitu kegiatan 1 ya. Kita gunakan dari kegiatan 1 aja. Terus alihkan objek kamera pada menu sebelah kanan, cari objek constraint properties, kemudian add object constraint, dan tambahkan follow path. Oke, jadi kita sembunyikan dahulu ya ininya. Ini kita ganti biar lebih ringan aja, viewport shading aja seperti ini. Terus untuk cahayanya kita sembunyikan dan plane-nya kita sembunyikan. Oke, kita akan tampilkan kameranya. Langkah yang pertama adalah sudah alihkan objek kamera, cari object constraint properties. Object constraint properties kita cari terlebih dahulu ya. Oh, yang ini ya teman-teman ya, kayak seperti rantai ini di atasnya ikon kamera. Terus kita tambahkan, kita pilih yang follow path. Oh, yang ini ya, kita tambahkan yang follow path. Oke, maka dari kameranya akan mengasih titik-titik ke arah ininya, center pointnya. Kemudian berikutnya tambahkan objek lintasan dengan cara shift A, pilih curve dan path. Shift A, curve yang path. Oke, oh iya ini ya, di sini ya sudah tertambahkan lintasannya, akan muncul garis di tengah objek kubus. Kemudian panjangkan garis sebanyak 4 kotak dengan menggunakan scale tool. Ini ya, kalian tinggal pencet S saja, tekan angka 4 seperti itu, maka sudah akan otomatis ukurannya di scale ini akan menjadi 4. Kemudian beralih ke edit mode, akan muncul titik pada garis lintasan path-nya. Nah, geser titik tersebut menggunakan move tool sampai lintasan berbentuk lonjong atau setengah lingkaran seperti ini ya. Jadi kita akan buat garis atau lintasan yang sudah kita buat tadi menjadi melengkung seperti ini. Kita masuk ke edit mode dulu. Nah, maka akan terlihat ini ya, ada 5 titik. Kita akan coba dari atas saja, saya tekan Z dari top orthographic ya. Ini kita pakai move tool, pastikan sudah dalam edit mode ya. Ini kita atur ke berapa kali ya, segini kali ya. Oke, segini aja. Ntar kita panduannya kotak yang besar aja biar hitungnya juga gampang. Oke, seperti ini. Terus yang ini juga 2 ini ya, hasilnya agak kurang melengkung. Kita buat lengkungan yang setengah lingkaran sempurna. Ini kurang lebih seperti segini kali ya. Kita atur segini, dan yang ini juga kita atur segini. Oke, kurang lebih sudah menyerupai setengah lingkaran ya. Terus beralih ke objek mode, berikan rotasi pada lintasannya tadi dengan cara R,
atau atur secara manual ya. X-nya -5. Ini yang rotation ya teman-teman ya, jangan sampai salah. Rotation, kita beralih ke objek mode dulu. Kita kasih rotationnya -5, terus -30 Y-nya, X -5, Y -30, dan Z-nya adalah 10. Seperti itu. Oke, kurang lebih kalau dilihat seperti ini ya, jadi kayak miring gitu. Terus langkah berikutnya, pilih objek kamera lalu tekan Alt dan G ya pada keyboard ya tentunya ya, agar posisi kamera terreset. Kemudian pada menu objek constraint properties, kita klik target dan pilih Nurse Path. Kita satu persatu dulu ya melakukan langkah ini. Yang pertama adalah kita pilih objek kamera dulu, bisa dari yang sini ya, yang ada di viewportnya, atau enggak yang dari pojok kanan atas ini. Terus pencet Alt G, nah, maka posisinya menjadi di tengah. Terus pada objek constraint properties iya, klik target dan pilih Nurse Path. Klik target dan pilih Nurse Path. Oke, ini ya teman-teman ya. Oke, maka akan otomatis kameranya menjadi di lintasannya. Terus pada menu sebelah kanan objek constraint properties, tambahkan objek constraint, tambahkan tag to ya pada bagian. Jadi kita tambahkan ini, kita tambahkan baru, pilih yang track to. Terus pada bagian target pilih cube. Nah, jadi ini buat mengarahkan kameranya ke cube-nya seperti itu. Nah, targetnya cube, maka otomatis kameranya mengarah ke cube-nya seperti itu. Pada bagian follow path, berikan centang, follow curve, kemudian klik animate path. Ini kita berikan centang pada ini ya, di follow path ini kita berikan apa aja tadi, beri centang pada follow curve aja, yang ini follow curve, dan kemudian klik animate path. Ya sudah ya, kalau sudah diklik anggap saja sudah. Dan terus pilih objek lintasan dari menu objek data properties. Oke, jadi kita pilih dulu ya objek lintasannya, bisa dari sini atau enggak dari menu kanan. Terus lakukan scroll sampai menemukan path animation. Pada objek lintasan, udah pilih yang objek data properties ya, objek data properties. Terus scroll sampai menemukan path animation, ini ya sudah otomatis tercentang ini ya, kalian jabarkan aja. Kemudian framenya ini kita atur sesuai dengan frame yang ada di timeline seperti itu. Ubah jadi 250. Oke, 250. Terus oke, kamera pergerakannya menjadi lebih smooth ya teman-teman ya, seperti ini. Kalau kita coba dari ini ya, kita tutup dulu pakai N. Nah, kalau kita lihat dari kamera, karena kan kameranya sudah kita enable ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Agar lebih rapi lagi, ini mungkin saya kecilkan ya ukuran kubusnya menjadi semisal setengahnya aja deh, 0,5 gitu, 0,5, biar lebih kelihatan. Terus plane-nya tadi juga kali ya, kalau kita lihat dari kamera. Oke, mungkin ini juga akan saya kecilkan dari kali ya, yang plane ini kan ini 3 jadian. Oke, biar tidak terlalu besar. Oke, seperti itu. Coba kalau kita tekan kamera ini, nah kalau kita play hasilnya seperti ini. Pokoknya hasilnya oke, halus sekali dari bawah menuju ke atas. Oke, mantap sekali. Oke teman-teman, untuk kegiatan 2 kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Intinya kita memberikan pergerakan ya, pergerakan pada kamera dengan menambahkan lintasan sehingga kameranya bergerak sesuai dengan lintasan yang kita buat tadi. Hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Bisa di screenshot, kemudian di save ya, itunya projectnya jangan lupa. Untuk format penamaan screenshotnya jangan lupa seperti tadi ya teman-teman ya, kelas terlebih dahulu, kemudian underscore name, kemudian underscore bab, underscore kegiatan keberapa, dan yang terakhir adalah underscore gambar keberapa pada kegiatannya, seperti itu. Oke, ini akan saya save terlebih dahulu sebentar. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan ketiga. Kita akan melakukan pengaturan atau konfigurasi berkaitan tentang renderingnya nanti bagaimana. Nah, pada kegiatan ini kita akan melakukan rendering pada project yang sudah kita buat pada kegiatan tadi ya.
Langkah awal, tambahkan like, karena kita tadi pada kegiatan 1 sudah menambahkan like, berarti tidak usah ya, tinggal di enable aja like-nya. Kemudian gunakan shift D untuk menduplikasi. Ini kita tidak usah ya terkait lampu tadi. Usahakan semua bagian kubus terkena cahaya pada bagian atas, bawah maupun samping. Ini kita tidak usah ya, karena ini tujuannya ditambahkan cahaya untuk mengurangi bayangan. Kalau agar hasilnya lebih realistis lagi, karena kita tidak menghilangkan bayangannya ya, seperti itu ya. Kemudian langkah berikutnya, pada menu sebelah kanan cari output properties, lalu pada bagian output path atur sesuai lokasi body yang diinginkan. File format ubah menjadi FF MPEG video ya. Kemudian bagian kontainer ubah menjadi MPEG4 dan bagian video codec menjadi H264 maksud saya. Oke, kita breakdown satu persatu dulu ya langkahnya. Kita cari output properties. Ini output properties seperti gambar printer mengeluarkan gambar ini ya. Nah, di sini kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian ya teman-teman ya. Misal resolusinya kalian yang berapa? Kalau defaultnya dari bawaan Blender itu 1080p ya. Atau enggak kalian mencari resolusi di internet seperti ini ya. Monitor resolution supaya gini kayaknya ada deh. Oh iya, ini untuk yang ukuran 720p seperti ini, 1080x720. Untuk yang 1080p seperti ini sesuai dengan spesifikasi komputer dan kebutuhan kalian saja ya. Nggak usah dipaksakan hasilnya, biar komputer kalian juga awet. Terus ini pastikan juga framenya di 1 dan 250 seperti yang ada pada timeline. Kemudian nah ini ya outputnya kita atur foldernya sesuai keinginan kalian. Kalau saya di dokumen aja sudah. Terus yang berikutnya adalah file formatnya menjadi FFmpeg nih ya, FFmpeg. Terus ini kita pilih yang RGB biar ada warnanya animasinya. Kemudian bagian kontainer ubah menjadi kontainer. Oh ini ya, encoding ini ya, encoding kontainer kita ubah menjadi MPEG4. Terus bagian video codecnya, nah video codecnya kita atur menjadi H264 ya. Terus untuk output quality-nya, nah seperti tadi ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Biar hasilnya bagus, saya pilih high quality aja. Encoding speed-nya good. Dan langkah terakhir adalah setelah dirasa cukup, render animasi dengan cara render animation ya, di pojok kiri atas ini. Render terus render animation. Oke, seperti itu. Kita tinggal tunggu saja. Oke, jika dirasa sudah selesai melakukan proses rendering, kan bisa cek ya pada lokasi yang sudah kalian tentukan tadi. Kalau saya di dokumen ya, nah, jadi ini hasilnya ya, tinggal dibuka saja dan tada, hasilnya adalah seperti ini. Oke, smooth sekali ya teman-teman ya, bagus, berganti warna. Oh iya, ini sedikit tips ya terkait tentang rendering tadi. Ini sudah selesai render, saya close saja. Terus nah ini di bagian lightningnya tadi atau pencahayaannya lampunya, ini jangan lupa di enable dulu ya, atau sampai tanda matanya ini muncul. Kemudian saya tadi juga sudah menambahkan beberapa keyframe terkait ininya, lampunya berubah-ubah warnanya. Kan tadi saya kalau nggak salah sampai frame 80 saja ya. Nah saya tambahi 120, 160, 200 hingga 240. Saya tambah hingga hasilnya seperti ini ya, berganti-ganti warna seperti itu. Terus juga pada bagian render properties, nah ini jangan lupa ya, render engine-nya sesuaikan dengan spesifikasi komputer kalian aja. Kalau komputernya kalian standar-standar atau pada umumnya biasa-biasa aja, itu kalian pilih yang ini aja, EEVE ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada pengantar tadi. Kemudian kalau semisal laptop atau komputer kalian high end, spesifikasinya tinggi, bisa pilih yang Cycles agar hasilnya bisa lebih bagus gitu. Oke, ini untuk kegiatan 3 bisa di screenshot ya, bisa di screenshot antara ininya, hasil videonya. Ini gini aja, hasil video dengan konfigurasi yang ada di Blendernya, atau enggak ini full, ini yang minimize aja gitu, kita kecilin aja.
kecilin, maksud saya kecilin ya, mohon maaf. Nah ini kita bisa play ulang, kita stop terlebih dahulu, kita kecilkan hasilnya tadi, karena tadi saya pilih resolusinya itu 1080p ya, jadi hasilnya seperti ini. Jadi ya begitu, kurang lebih seperti ini untuk kegiatan praktikumnya. Bisa di screenshot ya antara yang di pengaturan blendernya ini dan hasil outputnya berupa video yang di play ini, seperti ini ya. Bisa kalian screenshot, jangan lupa file penamaannya yaitu bab terlebih dahulu ya, bab, kemudian NIM, kemudian bab berapa, kemudian kegiatan berapa, dan yang terakhir adalah gambar keberapa pada kegiatannya ya. Mungkin untuk kegiatan praktikum bab 12 saya cukupkan sekian sampai di sini. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.